Nah, kembali kepada saya bacakan lagi kejayaan memanggil sambil kita bahas ya. Mungkin diskusi sedikit ini aja saling. Saya ingin merespon aja dan sangat mengapresiasi lah adik-adik mahasiswa kita yang di UGM ya kan mulai bangkit lagi dalam pergerakan-pergerakannya karena selama rezim Jokowi berkuasa ini mahasiswa saya bisa dapat katakan pergerakan mahasiswa ini mati. Adapun gerakan-gerakan yang muncul, adapun gerakan-gerakan muncul itu ya selalu kandas di tengah jalan karena berbagai macam faktor lah tentunya ya. Nah ini kita bahas lagi tadi kembali lagi pemerosotan poin satu ini yang paling ini karena mahasiswa ini sangat konsen di tentang isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia ya. Nah, karena ini berkaitan antara demokrasi dan hak asasi manusia itu berkaitan satu sama dengan lain. Karena demokrasi ini dalam hal bagaimana mahasiswa melakukan diskusi-diskusi, kajian-kajian atau kritikan-kritikan. Karena mahasiswa siapapun rejim, taruh kata mau Ganjar yang jadi presiden, mau Anies yang jadi presiden, mau Prabowo jadi mereka tetap menjadi apalagi ini generasi-generasi yang kritis terhadap semua kebijakan. Itulah mahasiswa dan memang sudah demikianlah harusnya mahasiswa itu melakukan kritikan-kritikan secara terukur dan ilmiah tentu saja melakukan sebuah kajian-kajian diskusi-diskusi. Jadi itu hal biasa dan mereka ini menempatkan poin nomor satu pemerosotan demokrasi, peningkatan represi. Nah ini rezim ini menghadirkan rasa tidak aman dengan mengerahkan alat-alat negara maupun melalui perantara sipil dalam membangun kebebasan berpendapat. Maksudnya ya kadang-kadang pihak kepolisian, TNI itu digunakan untuk melakukan tekanan-tekanan terhadap apalagi ini orang-orang para aktivis, tokoh dan ulama bahkan. Ya kan waktu awal-awal rejim Jokowi berapa banyak aktivis yang bahkan seorang Rocky Gerung dilaporkan. Ada yang laporkan. Walaupun itu partai ya. Kemudian berapa banyak lagi kadernya kemarin yang projo-projo itu yang ngaku ini. Berapa kali membuat laporan-laporan selalu menggunakan apalagi ini tangan-tangan pihak aparat untuk bagaimana membungkam apalagi ini kritik-kritik kepada pemerintah baik di media sosial ataupun di setiap aksi-aksi yang terjadi. Memberangus demonstrasi, mengabaikan hak untuk menentukan nasib sendiri dan menjauhkan partisipasi rakyat. Rakyat tidak pernah dilibatkan dalam mengambil kebijakan. Yang ada hanya sekelompok istana dan orang-orang para pendukungnya yang merekayasa membuat sebuah kebijakan sehingga hari ini kita rasakan Indonesia apalagi ini utang Indonesia sudah 8.000 triliun lebih. Pertumbuhan ekonomi stagnan yang angka 5%. Ya kan? Upah buruh makin rendah. Nah, itu juga akan dikaji oleh Mas. Nah, itu yang poin pertama ya. Kemudian yang poin kedua, merawat nepotisme, menerabas konstitusi. Ini saya tahu, saya paham ini, agak paham saya ini. Dengan situasi terkini ya, bagaimana merawat nepotisme itu dan menerabas demi menjaga keberlanjutan proyek-proyek pembangunan para oligarki, aturan hukum dan lembaga kehakiman diobrak-abrik. Nah, ambisinya dalam melanggengkan kekuasaan, melahirkan satu dinasti politik berwajah anak muda tapi dengan pola oligarki lama. Ini kita bahas nih. Demi menjaga keberlanjutan proyek-proyek pembangunan para oligarki, banyak proyek-proyek food estate, proyek IKN, terutama IKN lah yang tentu saja secara ini ya menurut saya sebuah perencanaan yang menurut saya super cepat dan analisanya masih rendah sekali. Tiba-tiba muncul begitu saja, entah siapa yang memberikan ide itu, apakah benar-benar dari Pak Jokowi sendiri atau ada pihak-pihak lain yang ini. Demi mempertahankan itu semua, aturan hukum dan lembaga kehakiman diobrak-abrik. Diobrak-abrik itu, aturan hukum banyak sekali. Dalam hal ini contoh misalnya memunculkan undang-undang Omnibus Law, undang-undang IKN, undang-undang Omnibus Law kesehatan, undang-undang Omnibus Law keuangan, ya kan? Bagaimana merevisi undang-undang KPK. Itu semua untuk bagaimana mengawal agar orang ini bebas melakukan apalagi ini rencana-rencananya tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan rakyat. Dan lembaga kehakiman diobrak-abrik. Ya kan? Diobrak-abriknya apa? Contoh undang-undang Omnibus Law. Hakim yang menyatakan dissenting opinion, dalam hari ini hakim siapa lagi ini, kemarin saya lupa namanya itu, ya kan? Yang dia dissenting opinion merupakan katanya mewakili DPR dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan bahwa undang-undang Omnibus Law itu harusnya itu dikasih waktu 2 tahun
untuk diperbaiki dengan melibatkan partisipasi publik yang lebih luas. Tapi yang terjadi adalah oleh rejim Jokowi malah anehnya ini pemirsa, malah hakimnya yang diganti. Coba. Yang baik Ya kan? yang jelek. Ya kan? Jadi kalau kita naik kendaraan, seperti ibarat kata kita naik kendaraan, ya kan, lampunya warna merah, dia maunya hijau, ya tiang listrik, tiang lampu merahnya yang dirubuhin gitu loh. Seperti itu analoginya pemirsa. Bayangkan padahal lampu merah, kuning, hijau itu bergerak secara otomatis. Sudah ada timernya dan dia tidak salah, hanya karena itu mengatur. Bayangkan kalau semua orang, misalnya di sini lampu merah, depan kita lampu merah, sebelah kanan lampu hijau, kita maksain, ya pasti terjadi tabrakan lah. Ini yang terjadi, ya kan? Karena urusan kita anggaplah obrak-abrik hukum itu melanggar rambu-rambu yang sudah ditetapkan melalui konstitusi. Saena EDW, ya kan? Mentang presiden gunakan kaki tangan, mengunci semua orang-orang di parlemen dengan menyandra kasus-kasus mereka. Dan lucunya lagi, ya banyak juga oknum-oknum yang ada di partai politik, yang ada di PR itu memang ya bermasalah, terus menggunakan kaki tangan polisi, kejaksaan untuk bagaimana, dan KPK untuk melakukan penangkapan sesuai dengan kepentingan. Jadi bukan bermaksud untuk memberantas korupsi atau kejahatan-kejahatan lain, tetapi ini dilakukan hanya untuk mengamankan kebijakan. Dalam hal ini sebagai bentuk intimidasi dalam bentuk lain. Ini yang berbahaya sekali. Jadi kalau semua rambu-rambu dilanggar, ya tabrakan, Pak. Ini memang Pak Jokowi ini. Kemudian, ya kan, dan melahirkan satu dinasti politik berwajah anak muda tapi dengan pola oligarki lama. Ini yang dikritik oleh mahasiswa dengan kata anak muda, ya kan, dengan membawa-bawa urusannya Ali bin Abi Thalib juga masih muda, udah bisa jadi khalifah misalnya, ya kan, anak muda, banyaklah yang dicontoh-contohkan. Padahal nilai, saya lihat dulu orangnya, masa mau disama-samakan dengan seperti itu? Tidak bisa. Jadi harusnya bisa membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Ini tidak. Dia menyamakan yang beda dan membedakan yang sama. Ini yang terjadi hari ini pemirsa. Dengan melanggengkan lahirnya dinasti politik itu berwarna muda, dengan terbuktinya sang paman itu melakukan pelanggaran kode etik berat di Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika sudah diputuskan, ya persoalan mau dicopot Paman Usman akibat ingin meloloskan sang ponakan menjadi cawapres, karena kan seperti kita ketahui bahwa semua keputusan MK itu final and binding kan, ingkrah dan mengikat, tidak ada lagi final, ya kan? Jadi itu yang terjadi, sehingga ya walaupun pamannya udah dinyatakan pelanggaran kode etik berat, ya putusan sudah tetap harus dijalankan. Dalam hal ini KPU ya tinggal menjalankan saja putusan itu. Nah, ini yang terjadi, akhirnya lolos ya. Siapapun yang merasa kecewa ya, bahasa simpelnya dikembalikan lagi. Ya kalau rakyat tidak suka ya nggak usah pilih saya, bukan begitu solusinya. Tapi bagaimana perangkat-perangkat lembaga-lembaga yang untuk bagaimana menciptakan demokrasi ini berjalan sesuai, mungkin melakukan saringan lebih awal. Bukan lantas menyodorkan. Lah kalau kayak begitu Anda inginkan seperti itu, ya udah, berarti parlemen threshold, presiden threshold 0% kan saja kalau begitu. Itu baru adil. Ini presidensial thresholdnya dibuat 20%, calon-calonnya direkayasa. Ya kan? Siapa menjadi capres dan cawapres, bagaimana caranya direkayasa. Kalau perlu hanya 2 pasang saja. Ya kan? Nah, untungnya ada koalisi perubahan yang hari ini makin eksis, karena jujur aja menang debat kemarin, mampu memberikan pencerdaskan kepada rakyat Indonesia. Dan dalam hal ini debat capres kemarin, Pak Anies mampu memberikan penjelasan-penjelasan yang runut, yang sistematis, sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat dan mendapat apresiasi luar biasa dari rakyat Indonesia. Nah, itu yang ketiga, ini proyek sengsara nasional, mantra pembangunan terus-menerus dirapalkan dengan dalih pertumbuhan ekonomi yang sejatinya merupakan ekspansi wilayah bisnis dengan menyingkirkan dan menggusur ruang hidup rakyat. Lebih dari itu, rakyat kian yang dilimpahi dengan beban utang karena dana PSN berasal dari APBN.
sehingga tidak berlebihan mengatakan PSN merupakan stimulus ketimpangan dan kemiskinan rakyat Indonesia. Ini program kereta api cepat. Bayangkan, waktu pertama kali dicanangkan kereta api cepat itu, bahwa ya ini pembangunannya dilakukan pure investasi, tidak menggunakan APBN. Pertengahan jalan ditarik lagi, dibuatkan lagi lah, direkayasa lagi lah bagaimana caranya supaya menggunakan APBN. Akhirnya menggunakan APBN lagi, ini pelanggaran lagi. Rencananya tidak diatur sedemikian rupa, dirapikan sebaik mungkin, dibuat secara ugal-ugalan, ya kan? Akhirnya memaksa dibebankan kepada APBN. Jika APBN ya menjadi beban masyarakat. Inilah yang terjadi di rezim Jokowi. Ya lebih sialnya lagi, DPR-nya malah iya-iya saja. Karena seperti itu, iya tidak ada protes tuh. Ikut aja DPR. Seperti menjadi tukang stempel presiden. Ya terus untuk apa Anda di situ mewakili rakyat? Rakyat yang mana sebenarnya yang Anda wakili? Inilah harus lihat, banyak masyarakat yang kecewa. Adapun tidak kecewa itu karena pertama mengalami intimidasi, kedua dikasih iming-iming. Ya kan? Itu yang terjadi. Jadi tidak ada rakyat itu bagaimana caranya rakyat dicerdaskan. Tapi rakyat dibodoh-bodohi. Ya kan? Kalau yang tidak bodoh lagi berani menyampaikan pendapatnya diintimidasi. Ya kan? Yang bodoh diiming-imingi, kasih duit, kasih BLT, kasih BSU yang jumlahnya tidak seberapa. Sebenarnya daripada berapa jumlah besar keuangan negara yang dirugikan. Itu yang terjadi. Nah, ya kan? Nah, terus bagaimana pembangunan dengan dalih pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi bagaimana? Pertumbuhan ekonomi itu akan tumbuh lebih masif lagi jika daya beli masyarakatnya itu tinggi. Bagaimana mungkin daya beli masyarakatnya tinggi kalau upahnya lu tekan, upah murah, ya kan? Upahnya naik cuma 24.000, kontrakannya naik 300.000, ya tekor. Nih hasil BPS kemarin menyatakan bahwa biaya hidup di Jakarta setiap kakak itu per bulan di Jakarta itu 15 juta. Bayangkan UMP-nya cuma 5,1. Artinya setiap bulan buruh rakyat yang tinggal di Jakarta itu nombok 10 juta. Ini Anda bilang nyatakan, bagaimana Anda mau menyatakan pertumbuhan ekonomi? Di mana logika ekonomi bertumbuh itu kalau daya beli meningkat? Kalaupun terjadi proses barang dan jasa di situ terjadi, kalau tapi daya beli masyarakatnya menurun, ya kan? Ini tidak akan tumbuh perekonomian, akan merosot. Contohlah sedikit, misalnya kayak Singapura. Di Singapura itu ada aturan terbaru. Setiap pekerja migran, pembantu rumah tangga itu wajib melakukan liburan setiap hari Minggu. Kalau ada majikannya tidak memberikan hak libur kepada pembantu-pembantu itu kena pidana, disangsi pidana. Tahu nggak maksudnya pemerintah Singapura itu? Kenapa mereka mewajibkan para apalagi ini pekerja-pekerja migran di sana untuk melakukan holiday setiap minggu agar mereka membelanjakan gajinya. Kan gajinya di sana lumayan tuh, 15 jutaan. Anda bisa bayangkan mereka keluar belanja, jajan, senang-senang, itu kan keluar uangnya. Ya kan itu kan secara tidak langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Singapura. Coba pakai dong. Bikin aturan yang menyenangkan masyarakat. Jangan selalu membuat aturan-aturan yang menindas masyarakat. Jadi memang rezim Jokowi ini harus segera diganti nih. Keempat, merusak Indonesia dari pinggiran. Nah ini, atas nama hilirisasi industri dan peningkatan daya saing, rezim Jokowi kian masif mengeruk sumber daya dan merusak lingkungan hidup di berbagai wilayah Indonesia. Rezim mengorbankan ruang hidup rakyat, mengobrol izin lingkungan demi kehendak mutlak kuasa modal besar. Reforma agraria hanya tinggal janji, nyatanya malah diingkar. Iya, ini yang terjadi. Banyak perampasan tanah rakyat. Contoh di Rempang, di sini nih, di Riau ya. Rempang masuk, tapi Kepulauan Riau. Tapi udahlah, dulu Riau ya. Rio. Masih keluarga besarnya orang Riau lah itu. Itu tanah di sana, itu tanah wilayah, tanah rakyat, tanah adat. Nah, Indonesia belum merdeka, mereka sudah punya tuh tanah. Kenapa gilirannya Indonesia udah merdeka, orang Jakarta enak aja bikin surat, lantas mengklaim tanah itu milik negara untuk diserahkan kepada investor untuk membangun pabrik kaca, ya, atau membangun pabrik apalagi ini listrik tenaga surya. Ini tanpa persetujuan rakyatnya. Dan tentu saja
Peninggal itu enak banget tuh si Bahlil ngomong. Udah ini kita tanah ini kita buka gitu kan. Kawasan industri kita buka, nanti tempat-tempat telur kita bikinkan aja prasasti. Beda, bro. Situs-situs kebudayaan itu bukan dalam bentuk prasasti. Enak aja. Ya kan? Inilah kekonyolan-kekonyolan yang nyata dilakukan oleh Jokowi. Ya kan? Nah, bagaimana tentang tanah rakyat yang dirampas oleh para kaum pemuda? Contoh misalnya sawit. Dikasih izin 10.000. Dia tanami 14.000, 15.000. 5.000 itu tanah negara atau tanah rakyat. Bahkan tanah bengkoknya desa yang diambil, dirampas. Nah, kemudian ketika protes, rakyatnya protes, diturunkanlah aparat. Banyak tuh brimob-brimob jagain kebun sawit. Harusnya menjaga keamanan, kok menjaga kebun sawit. Ini juga ini keluar daripada rule-rule yang ada. Dan itu menurut saya, waduh, cukup memalukan lah, kok seragam brimob dilatih, dibiayai oleh negara, dipersenjatai dengan persenjataan modern, peralatan lengkap, kok jagain kebun sawit. Bukannya jagain tuh perbatasan di sana, di Papua sana. Dari OPM itu. Itu seharusnya yang dilakukan. Bukan mentungin rakyat, bukan tembakin rakyat. Nah, akhirnya ributlah di Kalteng kemarin tuh. Diserbu brimob, aja yang terluka. Jadi, kebijakan rejim Jokowi ini demi investor, rakyat yang diadu. Rakyat itu antara Polri, TNI, rakyat itu sama. Kita jangan mau diadu. Ini salah pemerintah pusat. Jangan karena uang semuanya kita harus saling binasa. Itu tidak elok, pemirsa. Itu baru poin keempat yang gitu. Untuk lebih lanjutnya ya nantilah kapan-kapan kita ketemu diskusi dengan kawan-kawan mahasiswa ya. Saya cuma menggali, mencoba mengkaji aja nih tentang daripada Gejayan memanggil ini. Yang kelima, disfungsi pemberantasan korupsi. Komitmen Jokowi dalam agenda pemberantasan korupsi menjadi isapan jempol semata. Hal ini ditunjukkan dari memburuknya indeks persepsi korupsi di mata dunia. Revisi Undang-Undang KPK jadi sebab utama dari membusuknya lembaga anti rasuah yang ialah anak kandung reformasi. Ya ini, KPK, MK itu adalah hasil daripada reformasi. Hari ini semua dimandulkan. MK diacak-acak, ini bentar lagi nih aturan MK saya nggak tahu nih dibuat seperti apa sama DPR nih, Sontoloyo juga nih DPR nih. Nah, undang-undang revisi undang-undang KPK udah kemarin. Bahkan ketua KPK sudah dinyatakan tersangka, bukannya legowo mundur, bayangkan ini bos. Lembaga anti rasuah, ya kan, ketuanya sendiri ditetapkan tersangka oleh Polda Metro dalam kasus pemerasan terhadap salah satu pejabat menteri kabinet Jokowi. Bayangkan, ya kan? Itu tidak menyatakan mundur, bahkan ironisnya koleganya sesama komisioner KPK malah membela dengan atas dasar asas praduga tak bersalah. Secara moral, Anda ini lembaga anti rasuah. Kalau udah dituduh begitu, udah kelihatan fotonya kok main bulu tangkis sama-sama, ketemu dengan apalagi ini yang bermasalah. Kok masih aja cari retorika-retorika, narasi-narasi untuk melakukan pembelaan diri dengan asas praduga tak bersalah. Ini yang lu jaga bukan dirinya Firly Bahuri, Firly. Tetapi institusi KPK-nya ini marwahnya yang harus dijaga. Karena bukan cuma komisioner yang 10 orang aja itu yang ada di situ itu. Yang punya itu. Itu milik rakyat. Ini memang kesini nih. Dan ingat itu makanya ketika korupsi itu merajalela, konstitusi diajak-acak, hukum penegakan hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya kan? Makin ngawur apalagi ini penegakan hukum di Indonesia saat ini. Akibat terlalu longgarnya, saya nggak tahu bagaimana Jokowi memimpin segitu hal tersebut terjadi. Nah, ini memang harus dilawan ini ada maksud. Saya setuju ini dengan isu-isu ini. Nah, terus kemudian yang keenam, biaya pendidikan naik, rakyat tercekik. Nah, Jokowi kerap sesumbar tentang mimpi Indonesia Emas 2045. Di tengah proyeksi bencana demografi, melebarnya jurang ketimpangan akses pendidikan terus terjadi, biaya pendidikan melesat naik, mengalahkan tingkat inflasi. Obsesi orientasi pendidikan menuju bisnis
secara perlahan menurunkan kualitas pendidikan di negeri ini. Kampus-kampus kian hobi menggelar gelar akademik, akhirnya menghilangkan integrasi dari tradisi intelektual di negeri ini. Iya. Sekarang masuk ke universitas tren, yang penting bisa bayar. Ada masuk fakultas kedokteran sampai bayar 150 juta. Ya kan, masuk fakultas teknik bayar 100 juta. Jadi kalau begini caranya, tidak ada penindakan, berarti hanya anak orang kaya yang bisa ada di situ, yang sekolah, Bapak. Ya Allah ya Rabbi. Katanya menuju bermimpi Indonesia emas. Bagaimana Indonesia emas 2045? Kalau hari ini masih stunting. Solusi stunting malah disuruh minum asam sulfat. Tambah goblok itu generasinya kalau begitu. Ya Allah. Asam sulfat bukan solusi bagi Indonesia emas. Yang ada menjadi Indonesia jadi besi bekarat. Iya, kalau dikasih asam sulfat. Apalagi orang pun hamil. Apalagi orang hamil dikasih asam sulfat. Belum keluar udah mati emaknya. Ah, ini ngawur semua ini. Nah, kemudian juga itu tadi termasuk menurunkan kualitas pendidikan. Ya, kualitas pendidikan. Karena tolong juga ini Pak dosen, Pak rektor juga. Anda juga harusnya anti rasuah juga, jangan mau disuap dong. Nilai mahasiswa secara objektif, ya kan? Ini malah, waduh, ikut-ikutan barangkali. Bahkan ya juga banyak yang terjadi tuh, yang mahasiswi-mahasiswi bernilainya bagus ngamar dengan dosennya. Ini bahaya juga itu. Staycation juga itu, ya kan? Nah itu, ya ini harus juga dibuatkan itu ke peraturan kementerian. Masalah bagaimana ya jangan di perusahaan tapi di lingkungan kampus itu juga banyak terjadi. Bagaimana menangkal kejahatan apalagi nih kejahatan seksual di kampus itu juga, ya kan? Nah jadi di sana Senayan juga sama itu. Banyak kampus-kampus panggil ini kasih gelar doktor honor causa, ya kan? Panggil ini kasih lagi doktor honor causa. Doktor honor causa itu rata-rata jabatannya ketua DPR, wakil ketua MPR, wakil ketua DPR, menteri, ketua umum parpol. Aduh ya Allah ya Rabbi, kok rektor ini yang punya intelektual, kok Anda ini kok dijajah orang yang tidak punya intelektual. Anda itu kaum terhormat, yang di kampus itu terhormat, kaum-kaum intelektual yang mampu bisa berpikir jernih, berpikir jauh ke depan, bukan mundur ke belakang. Aduh Pak Rektor, sadarlah Pak Rektor. Pendidikan ini juga harusnya pemerintah itu melakukan subsidi agar anak-anak kita seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke tanpa melihat strata kehidupan mereka bisa menikmati pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Itu yang seharusnya dijalankan. Ini kemudian yang ketujuh kerja dikerjain nih ya. Ini senang ini kita ini kerja tapi dikerjain, diterapkannya undang-undang cipta karya Nalo. Undang-undang Omnibus Law nih menjadi mimpi buruk bagi kaum buruh, betul, menjadi bagi dan rakyat Indonesia. Fleksibilitas pasar tenaga kerja memperburuk kondisi kerja dan melanggengkan politik upah murah. Itu yang terjadi adindaku di UGM. PP 51 membuktikan, PP 36 membuktikan, PP 51 membuktikan, PP 78 membuktikan itu semua sistem upah murah. Ya kan, yang hanya berdasarkan ke inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tidak melihat pendapatan domestik bruto, pendapatan domestik regional bruto, tidak melihat apalagi kebutuhan hidup layak lagi. Ya kan, kalaupun dinyatakan kebutuhan hidup layak, itemnya dikurangin bukannya ditambah. Ya kan, ini memang negara ini pelit sekali sama rakyatnya, ini pemerintah rejim Jokowi ini, tapi mereka ugal-ugalan jor-joran dengan para investor. Ya terus tiba-tiba marah-marah. Kenapa uang di bank kena kering? Ya kering. Karena rakyat udah kehabisan duit. Maka dari tabungan Pak Jokowi. Ya kan? Lu kasih tuh duit, lu kasih kaya itu oligarki-oligarki. Yang jumlahnya hanya 1%. Akhirnya mereka uangnya terlalu banyak. Makanya dikit. Ya karena udah pada sakit-sakitan. Pada asam urat. Ada kena asam urat. Ada kena gula, ada kena serangan jantung, ada jantungnya diring, apa segala macam. Makanya dikit, nggak banyak, uangnya banyak. Akhirnya tabungannya gede ya di deposito, mendem di situ. Coba kalau upah buruhnya dikasih layak, kasih 10 juta, ya kan? Misalnya nih,
Di luar contoh di luar negeri, ketika terjadi krisis, yang terjadi adalah apa? Menaikkan upah buruh solusinya, dan itu ada jurisprudensinya. Gus Dur pernah lakukan itu, Habibie pernah lakukan itu. Menaikkan upah buruh, upah PNS 150%, 300%. Demi menekan apa? Nilai dolar, nilai tukar kita, menjaga nilai rupiah. Itu salah satu solusi. Dan sudah pernah terjadi. Dan terbukti Presiden B.J. Habibie mampu menekan dolar. Dari tadinya 17.000 menjadi 6.000. Ini hari ini nilai dolar naik terus. Kemarin 15.000. Pakai otak. Kalau Anda memang belajar daripada pendahulu-pendahulu Anda, presiden-presiden, apa susahnya, tinggal dia jalankan aja. Apa yang pernah dia lakukan yang baik-baik. Yang buruk-buruk ditinggalkan. Ini enggak. Yang baik-baik tidak diikuti. Yang buruk-buruk kayak politik dinasti, korupsi, ya kan, digunakan lagi. Jadi balik lagi kita ini, tidak maju kita ke depan. Mundur ke belakang jadinya. Gara-gara rezim berkuasa 10 tahun ini. Ya kan, tambah lagi undang-undang Omnibus Law ini. Ya kan, yang memperburuk kondisi kerja. Tiap hari buruh demo gara-gara upahnya dinaikin cuma 24.000. Kalau dibagi 30 tidak sampai 1.000 rupiah. Lebih mahal biaya parkir, lebih mahal biaya toilet di Jakarta daripada kenaikan upah buruh. Apakah ini memanusiakan manusia? Ini membuktikan bahwa rejim Jokowi ini tidak memanusiakan rakyat Indonesia. Itu. Nah, kemudian di sisi lain pemodal besar dimanjakan dengan kemudahan izin usaha. Iya. Nih banyak nih. Banyak sekali itu tanah-tanah yang dikasih izin tapi tidak dikelola. Hanya diklaim aja oleh PT ini, PT itu, PT ini. Contoh di sini, PT Duta Palma. Lahan yang dikasih 100.000 hektar. Ya kan? Nah, yang dia kelola, dia tanami sawit hanya 50 hektar, 50.000 hektar. Sisanya dijadikan aja begitu. Tidak ini, harusnya kalau berdasarkan aturan 2 tahun tidak digunakan, dikembalikan kepada rakyat. Jadi laksanakan dong tanah untuk rakyat, land reform. Tanah itu untuk rakyat, biarkan rakyat yang kelola itu juga nanti bekerja sama dengan perusahaan. Kebun-kebun sawit yang ada di Riau sini, hasilnya nanti dijual perusahaan. Ataukah dibantu, dibangunkan koperasi, dibuatkan pabrik pengolahan CPO, kilang CPO, biar dia jual sendiri. Kalau perlu aja gitu petani itu menciptakan minyak goreng sendiri, jangan cuma brand-brand besar aja yang bisa bikin minyak goreng. Gila, minyak goreng banyak, penghasil CPO terbesar. Di Jakarta udah harganya mahal, barangnya langka lagi didapat, gimana mama nggak ngamuk? Rezim Sontoloyo. Ya kan? Nah, alih-alih terciptanya lapangan yang terjadi justru makin dalam ketimpangan menggiring negeri pada krisis yang kian ini yang terjadi hari ini. Buruh di mana-mana banyak menjadi korban PHK, ya kan? Buruh tidak jelas status kerjanya, kerja kontrak, akhirnya jadi mainan sebagian oknum-oknum manajer HRD untuk menjadikan penerimaan karyawan itu melakukan staycation. Jadi pekerja buruh perempuan kita harus menjual dirinya dulu, karena kemudian udahlah dieksploitasi dirinya, dieksploitasi lagi dirinya di lain-lain produksi. Coba, sudah dia dipakai, kemudian dipakai lagi untuk memuaskan hasrat seksual para oknum-oknum HRD itu, kemudian diperas lagi tenaganya di lain-lain kerja. Ini kan secara tidak langsung, ini kan prostitusi terselubung yang terjadi. Aduh, betapa parahnya negeri ini. Nah, kemudian food estate menyongsong katastrofi pangan. Program food estate mengarahkan rakyat pada jurang bencana ekologis dan krisis pangan berkelanjutan. Pola monokultur menghilangkan keanekaragaman hayati dan pemaksaan penyeragaman pangan merusak sumber pangan lokal. Ini juga nih food estate. Ratusan ribu hektar, bahkan jutaan hektar lahan di Singapura. Tadinya hutan, dibabat habis. Ya kan, kayu-kayunya diambil, dijual-jualin. Katanya mau bikin tuh, mau tanam singkong. Apa mana? Tidak ada, hanya menyisakan kerusakan lingkungan. Harusnya hutan-hutan itu menjadi paru-paru dunia. Kontribusi Indonesia dalam menyelamatkan iklim dunia. Oleh pemerintah rejim ini dihilangkan, dicuri kayunya, diambil kayunya. Tanahnya dibiarin aja. Adapun dibikin apa sawah-sawah buatan itu hanya untuk kamuflase aja, tidak seutuhnya, hanya menggambarkan bahwa itu ada pernah dilakukan tapi tidak dijalankan sebagaimana fungsinya semestinya. Buktinya hari ini kita masih impor beras, kita masih impor kedelai, kita banyak impor-impor, bahkan garam juga impor.
bikin malu. Kemudian 9, menghancurkan bumi, melestarikan eksploitasi. Proyek-proyek pembangunan negara dan laku ekonomi ekstraktif dalam kebijakan rezim hari ini memperparah krisis sosio-ekologis yang terjadi. Terbukti dengan diakomodasinya berbagai solusi palsu, geotermal, nuklir, co-firing dalam label transisi energi, malah mendorong ekspansi lahan dan ekosida. Itu coba tuh. Nah, jadi ini saya baca ini ada 9 tuntutan. Maka dari itu kawan-kawan daripada BEM UGM, kawan-kawan mahasiswa yang ada di Yogyakarta, aliansi BEM mungkin ya ini ya, Gejayan memanggil bencana demografi darurat demokrasi. Waktu Sabtu 16 September 2023, tempat bundaran UGM. Long March pertigaan Gejayan. Nah ini kemudian Nawa Bencana Jokowi, pekerjaan pendidikan demokrasi. 16 ini beberapa hari yang lalu ya. Yang kita lihat di apalagi nih, saya lihat di sini ada dia punya baliho gede, itu luar biasa bagus juga sih. Kalau saya lihat ini dahsyat sekali ini. Ini saya lihat di grup. Ini. Nah isunya nih, berikan upah layak nasional bagi buruh formal maupun non formal. Tolak upah murah nih, bahasa wujudkan reforma agraria sejati. Cabut undang-undang cipta kerja, bebaskan Haris dan Fathia. Nah, ini nih paling menarik nih, ada kayak apa ya, semacam spanduk ya. Jogja kota pelajar. Tidak ada pendidikan murah, yang ada hanya upah murah. Betul, ada di mahasiswa, saya setuju. Jadi kawan-kawan ya, sebentar lagi itu kan ini kan kemarin tanggal 16 nih ya. Tanggal 16 mereka melakukan aksi, dan tentu saja disambut oleh kawan-kawan Jawa Barat mengawalkan aksi pengalaman upah di Jawa Barat, dan hari ini Banten juga sedang konsolidasi. Nah, mudah-mudahan adik-adik mahasiswa dan gerakan-gerakan progresif revolusioner lainnya, insya Allah kita akan bertemu dengan di satu titik. Dengan Aliansi Aksi Serikat Buruh tentu saja mengapresiasilah apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ya, yang ada di Yogyakarta, yang terus melakukan perlawanan rakyat. Jangan di tengah hiruk pikuk suasana pemilu 2024 kalian tetap menjalankan. Kita juga demikian, tapi mungkin salah satu ikhtiar dan hasil kesepakatan aliansi bahwa kami mendukung misalnya pasangan Anies, itu hasil kesepakatan beberapa kawan-kawan yang ada di situ sebagai salah satu terobosan langkah kita juga, karena kami melihat gerakan-gerakan aksi yang kami bangun kemarin hanya maksimal menghimpun massa aksi sampai 500.000. Juga kemarin aksi aura-aura nampar-namparan itu ya berlangsung di Banten dan Jawa Barat juga ya, masih ke kotanya baru 1 hari. Sehingga salah satu ikhtiar kita melakukan dukungan kita, mudah-mudahan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin mau mendengarkan, mau merevisi total undang-undang Omnibus Law. Kalau direvisi total kan sama dengan dicabut sebenarnya. Ya, cuma beda teknik, yang penting kan substansinya bahwa pasal-pasal itu tidak lagi punya. Dan ingat, kita mengutip pernyataan dari Pak Anies Baswedan, ya kan, kalau dia memimpin maka akan menjamin kebebasan berpendapat di Indonesia. Tidak ada lagi intimidasi dalam menyampaikan pendapat dalam bentuk apapun. Wakanda no more, Indonesia forever. Demikian logika rakyat hari ini pemirsa, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.